Kelenteng Tianhoqiong merupakan satu bukti eksistensi etnis Tionghoa di kota Ternate, Maluku Utara. Sekretaris Majelis Agama Konghucu Indonesia atau Makin Ternate, JS Boyang alias Ang Ming Chiat, menceritakan bahwa sejarah eksistensi etnis Tionghoa di Ternate tidak terlepas dari proses migrasi dan perdagangan ratusan tahun lalu. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Zulfikram Suhadi, jurnalis Tribun Ternate. Rekan Zulfikram, silakan laporan selengkapnya. Baik, sahabat Tribunes, selamat siang. Dapat kami laporkan dari Ternate, Maluku Utara. Kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan sejarah kelenteng Tianhoqiong di kota Ternate, Maluku Utara, di mana bangunan kelenteng ini menjadi bukti sejarah atau salah satu bukti eksistensi warga Tionghoa di kota Ternate, Maluku Utara. Nah, sahabat Tribunes, ketika berbicara soal sejarah Tionghoa di kota Ternate, maka tidak terlepas daripada perdagangan dan migrasi di ratusan tahun yang lalu. Di mana di zaman dahulu pada waktu itu banyak sekali pedagang Tionghoa yang datang ke Ternate, kemudian menetap di kota Ternate. Sehingga kelenteng Tianhoqiong menjadi salah satu simbol keberagaman budaya dan agama di kota Ternate itu sendiri, di mana warga Tionghoa di Ternate tetap mempertahankan tradisi dan budaya leluhur seperti merayakan Imlek dan ritual-ritual keagamaan lainnya. Tentunya kelenteng ini menjadi pusat ibadah etnis Tionghoa di kota Ternate, Maluku Utara itu sendiri. Bahkan hingga saat ini itu kelenteng Tianhoqiong yang berada di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya di Ternate, Maluku Utara, di mana para pengunjung biasanya ingin melihat keindahan arsitektur kelenteng untuk menikmati keberagaman budaya maupun agama sendiri. Nah, saat memasuki area kelenteng, itu warna merah dan emas mendominasi penglihatan. Dari banyak literatur yang ditemui, itu warna merah ini dipercaya sebagai simbol kemakmuran dan juga simbol keberagaman bagi komunitas Cina. Nah, sejarah pembangunan kelenteng Tianhoqiong, di mana jika ditinjau dalam perspektif sejarah, kelenteng yang akrab dengan sebutan Ibu Suri Agung ini pertama kali dibangun pada tahun 1657. Lalu pada tahun 2027 itu harus mengalami pemugaran. Nah, pemugaran bukan tanpa tujuan, namun kelenteng dengan tatanan bangunan dan ornamen lama ini mengalami penuaan dan pelapukan sehingga dipugar agar tetap kokoh berdiri. Kemudian jejak etnis Tionghoa di kota Ternate sendiri, dalam informasi yang kita himpun itu tak banyak catatan sejarah yang terungkap terkait dengan eksistensi Tionghoa di kota Ternate. Namun dari fakta sejarah itu bisa kita lihat bahwa keberadaan orang Cina di Ternate, Maluku Utara pada umumnya tidak terlepas daripada imigrasi dan perdagangan itu sendiri, di mana keberagaman orang Tionghoa tercatat sejak dinasti pada tahun 618 hingga 906. Saat itu gelombang pertama yang masuk ke Maluku, tetapi tidak disebutkan di kota mana. Namun kedatangan mereka dengan satu tujuan, yaitu ingin mencari rempah-rempah. Nah, saat itu orang Cina sudah mengenal cengkeh, pala, dan kemudian rempah-rempah sebelum abad Masehi, atau jauh sebelum bangsa Portugis dan Belanda menjajah Indonesia. Perlu diketahui juga bahwa kehadiran mereka bukan untuk menguasai Maluku Utara, namun atau bukan untuk merampas hasil bumi di Maluku Utara, namun murni untuk berdagang. Mereka membawa barang-barang dari Cina untuk dijual di Maluku Utara, begitupun sebaliknya. Nah, kedatangan etnis Cina berikutnya, yakni pada tahun 1225, 1300,
1304 sampai dengan 1399. Gelombang selanjutnya itu berangsur mulai berdatangan pada abad 15 sampai 17. Nah, di abad ini mereka membawa misi barter cengkeh dengan warga pribumi. Waktu itu, sahabat Tribuners, kedatangan mereka lumayan banyak, meskipun eksistensi mereka itu untuk membangun pemukiman di kota Ternate belum tampak. Namun, proses jual beli ini berlangsung terus-menerus hingga akhirnya keberadaan etnis Tionghoa atau etnis Cina mulai membaur dengan masyarakat lokal. Alhasil, transaksi dan bisnis mulai dikenal di masyarakat pribumi. Nah, berdasarkan catatan sejarah, sahabat Tribunes, orang Cina ini mulai membangun permukiman kampung Cina di Maluku itu persis di antara abad ke-17 hingga abad ke-19. Hampir sebagian besar daerah di Maluku Utara itu ditempati pada abad itu, di mana permukiman Cina mulai terbentuk di Ternate, dari Tobelo, Morotai, hingga Bacan, dan sejumlah daerah lainnya. Di Ternate sendiri, permukiman Cina mulai dibangun pada abad ke-18. Warga lokal Ternate kala itu sangat terbuka dengan keberagaman etnis Cina di tahun 1882 dan 1854. Nah, mereka waktu itu sudah dianggap warga pribumi di kota Ternate. Hal itu dibuktikan dengan pembiaran gelar bangsawan oleh Kesultanan Ternate kepada etnis Tionghoa. Nah, pada periode 1822 itu Kesultanan Ternate memberi gelar bangsawan Kapita Cina kepada etnis Cina. Itu menunjukkan bahwa Kesultanan Ternate dan masyarakat Maluku Utara umumnya sangat terbuka dan menerima dengan keberadaan orang Cina di Ternate, Maluku Utara. Saat itu mereka bebas beraktivitas, berdagang, bahkan melakukan perkawinan silang dengan warga asli. Hingga tak sedikit dari mereka memeluk agama yang dianut penduduk pribumi. Sebagai informasi juga, semalam warga Cina atau warga Tionghoa itu menggelar ibadah di Kelenteng Hien Hong Tiong di Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Maluku Utara, di mana mereka menyambut malam Imlek dan Tahun Baru. Demikian dapat kami laporkan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Julfikra Muswadi, jurnalis Tribun Ternate atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.